Hello everybody, kalian sudah pernah nonton The Conjuring The Devil Made Me Do It? Kisah horor yang berdasarkan kisah nyata, kasus kerasukan bocil bernama David Glatzel dan pembunuhan Arnie Johnson di tahun 1981 dengan klaim bahwa Arnie melakukan hal itu karena mengalami kerasukan setan. Jika kamu suka dengan The Conjuring The Devil Made Me Do It, mungkin gak ada salahnya buat kamu menonton film dokumenter Netflix yang berjudul The Devil on Trial, yang menceritakan sudut pandang alternatif dari kisah di balik pembunuhan Arnie Johnson. So, di video kali ini, aku akan mereview dan membahas berbagai aspek di film dokumenter ini yang rilis di Netflix pada tanggal 17 Oktober lalu, garapan sutradara Chris Holt. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik dari dunia perfilman. Dan selamat datang di review The Devil on Trial. You weren't on the jury. W Universe. The Devil on Trial merupakan film yang memberikan kita sebuah fakta dan sudut pandang baru dari kasus pembunuhan Arnie Johnson. Film dokumenter ini juga turut serta memberikan kita footage dan rekaman audio asli dari keluarga Glatzel. Cerita film ini sendiri berdasarkan kasus kerasukan dan eksorsisme dari seorang bocil bernama David Glatzel, di mana ternyata dia telah dirasuki oleh entitas jahat yang begitu kuat sampai-sampai mengganggu hidup David dan keluarganya. Sampai suatu ketika, mereka memanggil seorang ahli paranormal yang sangat terkenal, yaitu Ed dan Lorraine Warren. David berhasil bebas dari kesurupannya setelah Arnie Johnson mengatakan suatu hal. Sampai di satu waktu, Arnie Johnson, calon kakak ipar David, membunuh bosnya sendiri yang bernama Alan Bono. Dan Arnie mengklaim bahwa dia melakukan itu karena dia sedang dalam keadaan kerasukan dan menyangkut pautkan dengan kasus David sebelumnya. Di awal film menampilkan kisah David yang kerasukan, menceritakan alasan dan background kenapa sih si David ini bisa kesurupan. Di awal-awal film cukup memberikan intensitas kuat dan bikin merinding, karena kita tahu di film ini menggunakan footage dan audio rekaman asli. Cukup creepy waktu dengar rekaman audio saat David lagi kesurupan. Film dokumenter ini sangat menarik untuk diikuti dan gak bikin bosan menurutku. Bikin penasaran juga dengan cerita-cerita yang disampaikan oleh narasumbernya. Cuma banyak hal yang janggal setelah aku nonton film ini sampai habis. Setelah ditelaah kok ya aku jadi mikir dua kali tentang kasus kerasukan ini. Apalagi setelah mulai menceritakan kasus Arnie Johnson. Kan dia klaimnya kerasukan, tapi setelah dia ditangkap dan di pengadilan dia baik-baik aja. Sedangkan David berulang kali mengalami kerasukan, bahkan sampai di eksorsisme. Sementara Arnie nggak di eksorsisme, iblisnya hilang gitu aja. Ini nih yang meninggalkan pertanyaan di pemikiranku. Tapi overall film dokumenter ini tetap masih oke untuk diikuti. Ceritanya menarik, apalagi ditambah dengan footage dan audio rekaman asli dari keluarga Glatzel. Bagian serunya adalah setelah kita diperkenalkan oleh paranormal Ed dan Lorraine Warren. Betapa berjuangnya Ed dan Lorraine Warren untuk membantu keluarga Glatzel. Namun ada plot twistnya nih sama Ed dan Lorraine Warren nih. Yang ternyata ada udang di balik batu. Ed dan Lorraine ternyata orang yang oportunis, sangat oportunis, sehingga manfaatkan situasi dari kasus David dan Arnie untuk mendapatkan cuan dan popularitas. Di sini nih yang mind blowing, sisi gelap dari Ed dan Lorraine Warren. Dan gak cuma itu guys, plot twistnya ternyata emaknya David selalu ngasih semacam obat gitu ke makanan yang dimakan sama keluarga Glatzel dan Arnie, yang dimana dalam jangka panjang mengonsumsi itu bisa menyebabkan halusinasi. Jadi, apakah selama ini kejadian dialami David dan Arnie cuma halusinasi? Gimana nih tanggapanmu? So, itu dia review film dokumenter Netflix The Devil on Trial. Kalau belum nonton, cepet deh buruan nonton. Dan yang udah nonton, gimana pendapatmu soal film satu ini? Kalau gitu aku pamit undur diri dulu dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye!